Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem endokrin. Jadi kalau sistem endokrin nanti kita akan melihat struktur dan karakteristik dari beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Ya, baik, kita mulai dengan preparat yang pertama. Ini adalah kelenjar suprarenalis ya. Jadi sesuai dengan namanya, jadi kelenjar ini ya suprarenal. Jadi dia terletak di atas organ ginjal. Jadi strukturnya mirip, bisa dikatakan seperti topi ya, kelenjar suprarenalis ya. Oke, kemudian untuk kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal ini itu terdiri atas dua komponen utama ya, dua komponen besar, yaitu bagian korteks ya, bagian korteks atau bagian luar, kemudian bagian dalam atau bagian medula ya. Jadi nanti di bagian korteks ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa zona-zona penting berdasarkan karakteristik dari unsur-unsur sel penyusunnya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke bagian luar ya atau korteks, kita lihat ini ada pembungkus ya atau kapsula terdiri atas jaringan ikat fibrus ya, ini kapsula yang melapisi bagian terluar dari kelenjar ini ya atau bagian korteks ya. Oke, kemudian tepat di bawah kapsula ini nanti mulai ada zona pertama ya dari bagian korteks, yaitu zona glomerularis ya. Jadi di sini dia zona glomerularis itu terdiri atas sel-sel yang berbentuk seperti busur panah atau glomerulus ya. Jadi dia bentuknya seperti susunannya seperti membulat ya ini ya. Jadi di sini untuk zona glomerulus ini terdiri atas kira-kira persentasenya sekitar 15% dari proporsi korteks ya. Jadi dia mengisi sekitar 15% ya. Kemudian di sini dia mempunyai fungsi yaitu menghasilkan hormon mineral kortikoid ya. Perlu diingat di sini, jadi pada zona glomerulus yang bentuk selnya seperti busur panah ini menghasilkan hormon mineral kortikoid ya. Kemudian tepat di bawahnya ini zona baru yaitu zona fasciculus ya. Jadi zona fasciculus sesuai dengan namanya juga, jadi dia terdiri atas garis-garis lurus, lajur-lajur lurus yang susunannya tegak lurus dengan permukaan korteks kelenjar adrenal ini ya. Jadi dia seperti lajur-lajur lurus, sel-selnya itu susunannya seperti itu. Kemudian sel-sel ini di sini dia mempunyai peran yaitu menghasilkan hormon glukokortikoid dan androgen adrenal ya. Perhatikan di sini dia mempunyai peran yang berbeda dengan yang sel yang berada di zona glomerulus ya. Kemudian kita beralih ke yang retikular ya. Jadi zona yang ketiga, zona yang terakhir dari bagian korteks yang langsung berbatasan dengan medula itu adalah zona retikularis ya. Sesuai dengan namanya juga di sini susunan selnya atau struktur selnya itu dia berbentuk seperti anyaman tali tidak teratur atau retikular ya. Sehingga dinamakan dengan retikularis ini ya. Jadi susunan selnya itu tidak teratur ya, seperti anyaman tali tidak teratur ya. Ini adalah bagian dari zona-zona yang ada di korteks. Nah, dia fungsinya juga sama. Kalau yang retikularis ini fungsinya adalah menghasilkan hormon glukokortikoid dan androgen adrenal ya, seperti dengan yang zona fasciculus ya. Kemudian kita memasuki yang zona paling dalam atau bagian dalam dari kelenjar adrenal ini adalah bagian medula ya. Kita lihat di sini kalau dilihat dari struktur selnya ini mempunyai sitoplasma yang jernih ya atau agak
pucat ya. Kita lihat mungkin ada pembesaran kuatnya. Oh ya, ini pembesaran kuatnya. Oke, saya kembalikan dulu ya. Jadi kalau yang ini nanti kalian menggambar di pembesaran lemahnya itu seperti ini ya. Jadi nanti di pembesaran lemah dengan pembesaran objektif 10 kali, kalian akan menggambar tampilan seperti ini ya, lengkap dari bagian kapsula sampai bagian korteks, kemudian bagian medula, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang nanti laporan untuk pembesaran kuatnya, dengan pembesaran lensa objektif 40 kali, diharapkan nanti kalian bisa menggambar dengan jelas bagaimana susunan atau struktur selnya pada masing-masing zona di korteks ya. Jadi kalian nanti bisa menggambarnya seperti ini untuk pembesaran kuatnya. Jadi nanti tersusun ya dari mulai kapsula sampai dengan zona-zona yang ada di bawahnya. Ini dia sel-sel tadi yang saya bilang, dia susunannya, strukturnya membentuk seperti busur panah ya atau membulat ya. Ini dia untuk yang zona glomerulus ya. Kemudian kita lihat, nah ini di sini kita mulai lihat zona fasciculus ya, yang seperti saya bilang. Jadi susunan struktur selnya, ini sel-selnya itu dia seperti lajur-lajur lurus ya, dia tegak lurus dengan permukaan luar dari kelenjar suprarenal ya. Di sini bisa kita lihat, nanti kalian menggambarnya juga seperti ini ya untuk zona fasciculus ya. Kemudian ini adalah zona yang terdalam dari korteks yang berbatasan dengan medula. Kita lihat di sini susunan selnya itu dikatakan dia tidak teratur ya. Jadi ada yang lurus, ada yang membulat ya. Jadi dia seperti anyaman yang tidak teratur ya, tidak tersusun rapi, yaitu retikular ya. Dikatakan seperti anyaman yang tidak teratur. Ini zona retikularis. Nah, ini untuk pembesaran kuatnya, nanti kalian menggambar dalam satu kotak ya di laporan. Kemudian nanti di situ kalian bisa menggambarkan lebih jelas susunannya dari mulai kapsula hingga zona paling dalam ya, yaitu retikularis ini ya. Oke, baik, kita mulai dengan preparat yang kedua, yaitu thyroid gland ya atau glandula tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini letaknya dia di depan di leher ya, di bagian depan, yaitu glandula tiroid. Dia terdiri atas 2 pasang ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat irisan dari kelenjar ini setelah diproses secara histologis. Kita melihat nanti akan ada karakteristik sel, bentukan-bentukan dari kelenjar tiroid itu seperti ini ya. Jadi nanti di dalam irisan tersebut diamati di bawah mikroskop itu terdapat bentuk-bentuk folikel ya, folikel-folikel yang ukurannya kita lihat dia tidak sama besar ya. Jadi folikel-folikel ini dia berisi massa koloidnya. Jadi ini penting sekali. Jadi di folikel-folikel ini itu mengandung massa koloid yang fungsinya untuk menyimpan bahan mentah untuk pembuatan kelenjar tiroksin ya. Jadi di sini berisi bahan mentah yaitu tiroglobulin untuk nanti diolah untuk menghasilkan hormon tiroksin ya. Ini ada di dalam folikel ini ya, yaitu di massa koloidnya. Kemudian nanti kalian bisa memberi keterangan ya dari folikel-folikel ini, kalian gambar. Kemudian nanti di situ ya di bagian tepi dari folikel ini tentunya dibatasi oleh suatu epitel ya. Epitelnya di sini dia berbentuk epitel kuboid selapis ya. Ini dia sel epitelnya ini adalah inti selnya yang di tepi-tepi ini ya. Ini adalah kuboid selapis ya. Nah, di sini kita tahu bahwa folikel-folikel ini dia bisa berubah-ubah ya bentuknya. Jadi dia kalau ada stimulasi dia bisa bertambah besar seperti itu kira-kira. Kemudian, nah ini nanti pembesaran kuatnya ya. Kalau kalian tadi ini nanti akan menggambar pembesaran lemahnya seperti ini ya. Nanti di pembesaran kuatnya kalian akan menggambar mungkin akan kalian gambar hanya beberapa folikel saja, tetapi dengan gambaran yang jelas ya selnya ya. Ini sel kuboidnya ini akan terlihat lebih jelas ya, dia berada di tepi dan bentuknya kuboid ya, kuboid
selapis. Saya kira itu saja kalau kelenjar tiroid ya. Kita lanjutkan ya dengan kelenjar paratiroid ya. Jadi kalau kelenjar paratiroid ini dia terletak di belakang kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar paratiroid ini itu dia jumlahnya ada 4 pasang ya. Jadi dia berada di belakang kelenjar tiroid. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mengamati preparat tiroid itu nanti akan ada juga kelenjar paratiroid ya dalam satu preparat ya. Oke, setelah kita amati di bawah mikroskop untuk irisan kelenjar paratiroid itu nanti akan dihuni oleh 2 jenis sel ya, yaitu sel principal atau safe cell dan sel oxyphil ya. Ini dia nanti untuk sel principalnya atau safe cell dan ini adalah oxyphil cell. Kita lihat mungkin perbedaannya apa ya. Jadi nanti kalian menggambarnya untuk pembesaran lemahnya itu nanti kalian gambar saja seperti ini dengan banyak persebaran dari sel-sel utamanya ya, yaitu safe cell atau principal. Jadi dia memang lebih banyak jumlahnya daripada yang oxyphil. Nah, perlu kalian perhatikan nanti pada pembesaran kuat ya, dari pembesaran kuat itu nanti kalian bisa menggambar sel, safe cell atau principal cellnya itu terdiri atas yang densa dan lucida. Nah, ini mungkin bisa dibedakan dari kepadatan granula ya pada inti sel dari sel principalnya. Kalau dia misalnya densa berarti dia mungkin agak gelap ya. Kalau lucida berarti dia mungkin agak keruh atau agak kurang gelap ya. Itu bedanya itu untuk yang sel principal atau safe cell. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fungsi dari sel principal ini adalah fungsinya untuk menghasilkan hormon paratiroid ya. Jadi kalau hormon paratiroid ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium di dalam darah ya. Ini adalah tugas utama dari sel principal ya. Oke, kemudian sel oxyphil ini juga terdapat pada kelenjar paratiroid, namun dia jumlahnya tidak sebanyak yang sel principal ya. Dan untuk perannya sendiri ini adalah memang belum diketahui secara pasti untuk fungsi dan perannya, namun ada yang mengatakan ini adalah bentuk atau bentuk lain dari sel principal juga. Jadi dia sisa dari sel principal. Ada yang mengatakan demikian ya. Oke, saya kira itu untuk kelenjar paratiroid. Kita berlanjut ke preparat selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kelenjar hipofisis ya. Kita tahu bahwa kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar yang mengendalikan semua aktivitas dari sistem endokrin ya. Ini ada di hipofisis. Nah, jika kita melihat ya di sini untuk hipofisis itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Nanti ada yang hipofisis anterior dan hipofisis yang posterior. Nah, nanti kalau yang kini ya pada preparat kita ini nanti yang akan kita amati adalah yang hipofisis bagian anterior, yaitu yang pars distalis ini ya, ini bagian adenohipofisis atau hipofisis anterior. Nanti kalian bisa menggambar untuk pembesaran lemahnya bisa demikian ya. Jadi ada yang pars distalis dan ada yang pars nervosa ya, yang merupakan bagian dari hipofisis yang posterior atau neurohipofisis ya. Kita lihat mungkin di sini. Nah, nanti ini adalah komponen-komponen sel yang menyusun bagian dari kelenjar hipofisis ya. Jadi nanti kalau bagian yang ini tadi ya. Nah, jadi yang pars distalis ini itu nanti akan dihuni oleh 2 macam sel ya sebenarnya, yaitu sel kromofob ya, kromofob dan sel kromofil ya. Jadi kalau yang sel kromofob itu dinamakan kromofobia ya. Jadi dia takut akan warna. Kalau misalnya kita untuk mempermudah mengingat ya. Jadi kromofob itu dia cenderung
sitoplasmanya atau dia terlihat agak pucat atau jernih ya, dia tidak ada granula di dalamnya ya, ini kromopop ya. Kemudian sel yang satu lagi adalah kromofil. Nah, kromofil di sini itu dibedakan menjadi dua sel lagi ya, yaitu sel yang asidofil dan yang sel basofil ya. Ini yang sel asidofil, ini yang sel basofil. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya adalah apa? Jadi kalau yang basofil itu dia karakteristiknya ukurannya lebih besar dari yang asidofil, tapi kalau dilihat jumlah distribusinya itu lebih banyak yang asidofil ya. Kemudian dari warnanya ya, dari warnanya kalau yang basofil itu dia bereaksi kuat dengan pas ya. Jadi di sini terlihat dia berwarna keunguan ya. Kalau asidofil dia bereaksi kuat dengan pewarnaan orange ya. Jadi dia di sini terlihat sitoplasmanya berwarna orange ya. Ini untuk yang asidofil ya. Baik, kita lanjutkan dengan preparat selanjutnya yaitu kelenjar pankreas ya. Kalau kita lihat dari irisan dari kelenjar pankreas itu nanti akan terdiri atas dua bagian besar ya, ada pars eksokrin ya dan pars endokrin. Ini pars eksokrin, ini pars yang endokrin ya. Jadi kalau yang pars eksokrin mungkin kalian dulu pernah mempelajari ya granula yang berbentuk granula yang ada di sel yang berbentuk piramid ya pada pankreas itu adalah bagian dari eksokrin pankreas. Nah, di sini kita belajar yang endokrinnya ya, endokrin dari pankreas. Kalau kita lihat dia seperti sarang-sarang ya, sarang-sarang di antara bagian pars eksokrin ya, sarang-sarang endokrin. Nah, di sini di bagian pulau-pulau endokrin, pulau-pulau pankreas ini itu nanti akan diisi oleh beberapa macam sel penting ya. Kita lihat nanti pembesaran kuatnya. Ini nanti kalian menggambar pembesaran lemahnya seperti ini ya. Jadi ada bagian pars eksokrin dan ada bagian pars endokrin ya. Dengan struktur yaitu tadi ya, ada sarang-sarang kelenjar dari endokrin pankreas ya. Nah, nanti kalau pembesaran kuatnya kalian cukup boleh menggambar satu pulau ini ya, satu pulau endokrin dari pankreas ya. Pulau pankreas ini satu saja, kemudian dilengkapi dengan gambaran yang jelas dari struktur selnya ya. Jadi ada sel nanti seperti ini ya. Nah, ini kira-kira ininya saja, skemanya saja ya. Jadi nanti ada sel alfa ya, sel alfa, kemudian sel beta, kemudian ada sel delta, kemudian ini tadi ya pars eksokrin yang saya bilang dia bentuknya seperti piramid ya, sel asinus kalau bisa dikatakan ya. Kemudian ini ada F cell. Nanti kalian menggambar di sini seperti ini saja. Jadi kayak seperti skema saja ya. Jadi nanti kalau yang alpha cell itu cenderung terletak di bagian tepi ya, lebih banyak. Kemudian beta cell itu dia mengisi hampir seluruh bagian dari pulau-pulau pankreas ya. Kemudian delta cell ini letaknya dia merata ya. Kemudian kita lihat di sini kalau ininya ya, perannya. Nah, dari alpha cell ini dia fungsinya untuk menghasilkan hormon glukagon ya. Jadi dia kebalikan dengan fungsi dari sel beta yang menghasilkan hormon insulin ya. Jadi dia di sini adalah untuk menaikkan kadar gula darah ya. Kalau beta sel di sini dia untuk menurunkan kadar gula darah ya atau insulin ya. Kemudian kalau delta sel di sini dia lebih sebagai penyeimbang ya, penyeimbang hasil yang dihasilkan oleh alpha sel dan beta sel ya. Dia penyeimbang ini sel delta ya. Kemudian dia juga dikenal menghasilkan hormon atau mensekresi somatostatin ya, atau hormon pertumbuhan ya. Saya kira itu. Kemudian kalau F cell ini dia untuk mensekresi polipeptida ya. Ini adalah bagian-bagian sel penting yang ada di pulau pankreas. Nanti kalian gambar di pembesaran kuat dengan skema seperti ini ya.
Baik, alhamdulillah. Sekian untuk penjelasan saya mengenai sistem endokrin. Semoga adik-adik bisa memahami dan nantinya dapat menggambar di buku laporan praktikum dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.